Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan My Beautiful Wife Amanda Sivanya. Apa kabar semuanya saudara? Saya berdoa hidup saudara so beautiful, terlalu banyak berkat, terlalu banyak anugerah, terlalu banyak kasih sayang Tuhan melimpah dalam hidup saudara dan saya. Saya terus dorong saudara untuk terus ayo menyaksikan renungan singkat ini. Bahkan kalau perlu saudara, apapun yang saudara lakukan, yang terpenting mulai hari bersama dengan Tuhan. Baca firman, merenungkan kasih dan kebaikannya, terima tubuh darah Yesus dan senantiasa diurapi dengan minyak kudusnya. Bersama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, dari bibir perkataannya ada tanda, kuasa, dan mukjizat. Siapapun yang menyaksikan acara ini, mereka diberkati Tuhan. Mereka menjadi sasaran berkat-Nya Tuhan, menjadi sasaran anugerah, menjadi sasaran dari kasih anugerah pertolongan. Kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk diberkati, sama-sama kita katakan, amin. God is my protector. Atau Tuhan adalah perlindunganku. Tuhan adalah pelindungku. Hidup ini kita mau cari aman. Hidup ini kita mau cari nyaman. Hidup ini kita butuh sebuah pegangan. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Sejarah membuktikan harta bisa semalam turun. Bahkan koneksi bisa semalam tidak lagi menjadi orang kuat atau orang hebat. Atau bahkan logika berpikir kita, pengalaman kita seringkali dapat menipu kita. Di dunia yang bergerak begitu dinamis, begitu banyak perubahan. Ada orang-orang kaya yang dalam semalam, saya baca koran, kehilangan miliaran, ratusan miliar, bahkan gak sedikit yang triliunan rupiah mereka hilang. Oleh karena itu mari menaruh harapan kita, perlindungan kita pada satu-satunya batu karang yang teguh yang tidak akan tergoyahkan, namanya Yesus. Hal tersebut yang dilakukan oleh Nabi Daud dalam Mazmur 3, 1 dan 9. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Bahkan anaknya pun mengecewakan dia. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku, ya Engkau yang telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat. Daud membawa keadaannya, kejadiannya, permasalahannya, beban kehidupannya. Dia larikan kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Bahkan beberapa kalimatnya begitu sangat amat sangat personal. Dikatakan bahwa banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Sekalipun orang berkata Allah tidak mengasihi kita, tapi Daud percaya bahwa Allah mengasihi dia. Sekalipun orang berkata kepada Daud bahwa tidak ada yang akan menolong dia, bahkan Allah nggak akan tolong dia. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak berubah, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Daud percaya bahwa Tuhan adalah perlindungannya. Yang pertama apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur 3 ini? Yang pertama adalah Tuhan atau Daud menempatkan Tuhan sebagai perisainya. Daud sebagai seorang panglima perang yang terbiasa berperang, dia tahu vocabulary atau kalimat-kalimat dalam peperangan. Dia tahu bahwa perisai adalah alat benda yang paling penting dalam sebuah peperangan. Karena perisai dapat mengamankan dia dari terjangan panah, terjangan pedang, ataupun dari hal-hal yang buruk. Daud mengatakan Tuhan adalah perisaiku. Ayat yang keempat, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Daud meletakkan kemuliaannya bukan kepada tatanya, bukan kepada kekayaannya, bukan kepada jabatannya, tapi dia menaruh kemuliaannya kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Engkaulah kemuliaanku Tuhan. Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Tanpa hubungan yang dalam antara Daud dengan Allah, maka mustahil Daud dapat berkata kepada Tuhan, Engkaulah perisaiku, Engkaulah kemuliaanku. Hubungan yang benar, hubungan yang
berkat akan menentukan bagaimana kita menghadapi masalah. Kekuatan perisai kita adalah Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah kota benteng kita. Tuhan adalah Allah yang menyelamatkan kita. Tuhan adalah perisaiku bicara mengenai sebuah hubungan. Seperti anak saya berkata kepada orang-orang yang mungkin tanya, "Gini kau nggak takut?" "Nggak dong, kan ada papa." "Gini kesini," "Nggak mau, nggak ada papa." Gini tahu bahwa papanya adalah perlindungannya. Anak saya tahu bahwa kalau ada saya pasti akan melakukan anything I can untuk melindungi dia. Tuhan adalah perisaiku, itu kata Daud. Yang kedua, Daud menempatkan dirinya bahwa Tuhan adalah perlindunganku. Ayat yang ke-6, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Amsal 27 ayat yang pertama. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Amsal 19 ayat yang 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kalau Tuhan adalah perisaiku, adalah bicara mengenai hubungan yang intim dengan Tuhan, maka ketika Tuhan adalah perlindunganku, adalah bicara ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika kita mau taat sama perintah dan rancangannya, maka Tuhan pasti akan melindungi kita. Maka kita pasti berada dalam perlindungan, dalam rancangannya, dalam berkat-berkatnya. Saya tertarik sekali ayat yang Amsal 27 ayat yang pertama. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jangan merasa bangga dengan apa yang saudara punya dan merasa pede menghadapi hari depan karena apa yang saudara punya. Karena apa yang saudara punya di hari depan belum tentu saudara punya lagi. Karena jabatan yang saudara punya hari ini di hari depan belum tentu tetap milik saudara. Karena kemuliaan yang saudara punya hari ini belum tentu tetap menjadi milik saudara. Hidup ini berputar, Pak. Hidup ini berubah, Bu. Hidup ini berjalan. Hanya dekat Allah saja, kata Alkitab, rasa tenang hatiku. Daripadanya lah perlindunganku. Yang ketiga, yang terakhir, Daud menempatkan diri Tuhan adalah pertolonganku. Ayatnya yang ke-8. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku, yang Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Daud dengan sangat apa adanya berkata, bangkitlah Tuhan, help me, tolong aku ya Allahku. Engkau telah memukul rahang semua musuhku. Tuhan memberikan jaminan untuk kita, bukanlah untuk saat ini saja, tapi sampai kita bertemu muka dengan muka. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Yang harus kita lakukan adalah memelihara iman kita kepada Tuhan. Dari ayat yang kita baca tadi, Tuhan adalah perisaiku, bicara hubungan dengan Tuhan. Tuhan adalah perlindunganku, bicara ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan adalah pertolonganku, bicara iman kita kepada Tuhan. Kesimpulan, pasang surut kehidupan Daud menunjukkan bahwa tantangan iman kita bisa datang kapan saja. Bisa datang malam ini, bisa datang besok, anytime. Kapan saja, di mana saja, dari mana saja, tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Daud menuliskan Mazmur 3 ketika sedang bertatu sebagai buronan dari anaknya Absalom. Daud tetap percaya kepada Tuhan di tengah kesulitan dan ketakutan yang dihadapi, sebab dia percaya bahwa Tuhan adalah perisai, perlindungan, pertolongan. Didapati Daud karena hubungan ketaatan dan imannya kepada Tuhan. Yang terakhir, dalam paradigma yang baru, Tuhan rindu mencurahkan penyertaannya yang kudus, yang mulia bagi saudara dan saya. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, miliki ketaatan kepada Tuhan dan iman kepadanya. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang saudara kasihi. Bilang sama orang tersebut, hey, God is our protector. Tuhan adalah pelindung. Tulis kolom komentar di bawah bagaimana kesanmu mengenai firman Tuhan ini. Karena yang punya surga, crazy love with you. Mari sama-sama kita mau doa sama Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat
badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Engkaulah perisai, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau beri. Sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu lebih lagi. Ku kan berdiri di tengah dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau beri. Sampai kapan